Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas soal Simama tahun 2009. Langsung saja ya, kita bahas soalnya. Nomor 1, diberikan 5 buah atom atau ion suatu unsur sebagai berikut: 8O, 9F negatif, 11Na positif, 17Cl, dan 20Ca2 positif. Pasangan unsur atau ion yang memiliki elektron valensi yang sama adalah nomor. Oke, untuk soal nomor 1 ini adalah tentang konfigurasi elektron. Katanya di sini adalah yang memiliki elektron valensi yang sama. Kalau dikatakan elektron valensi, definisi dari elektron valensi itu sebenarnya adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Jadi elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit yang paling luar atau yang terluar. Oke, langsung saja kita cek ya. Jadi 8O ini kita konfigurasikan berdasarkan kulit aja, pakai K, L, M, N, dan seterusnya. Jadi kalau K itu 2, berarti L-nya itu 6, karena di sini 8, berarti 2 tambah 6, 8. Kemudian ada 9F negatif. Jadi negatif ini artinya dia menerima elektron. Berarti kalau dia menerima elektron, berarti jumlah elektronnya menjadi 9 tambah 1 menjadi 10. Sehingga konfigurasinya di sini 2, di sini adalah 8. Jadi K itu maksimal 2, kalau L maksimal 8, di sini 18, di sini 32, seperti itu ya. Kemudian ada 11 Na positif. Nah, di sini dibuat muatannya adalah positif. Positif itu artinya melepaskan elektron. Berarti dia melepaskan elektron, jumlah elektronnya 11, dilepaskan 1 menjadi sisanya menjadi 10. Berarti konfigurasinya 2, 8, 10. Berikutnya adalah 17Cl. Jadi kalau 17Cl kita konfigurasikan menjadi 2, 8, 7. Kemudian ada 20Ca2 positif. Sini ada K, L, M. Positif 2 artinya melepas. Elektronnya 20, dilepasnya 2, berarti jadi kurang 2 menjadi 18. Maka konfigurasinya adalah 2, 8, 8 ke 18. Oke, kita cek yang elektron valensinya sama. Kalau O itu elektron valensinya adalah 8, maksud saya 6, karena elektron kulit yang terakhir ada 6. Kalau F ada 8, kalau Na ada 8, Cl ada 7, dan Ca ada 8. Maka elektron valensi yang sama yaitu F-, Na pos, dan Ca2 pos. Maka jawabannya adalah 2, 3, dan 5. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Berikutnya nomor 2, suatu bahan radioaktif digunakan dalam teknik perunutan radioisotop. Bahan tersebut dalam waktu 48 detik, berarti di sini diketahuinya itu adalah waktunya ya. Berarti T-nya sebesar 48 detik. 63/64 bagian unsur tersebut meluruh. Kalau dibilang meluruh berarti artinya yang habis. Berarti yang habis atau yang meluruh itu sebesar 63/64 bagian. Waktu paruh unsur radioaktif tersebut adalah, berarti yang ditanya adalah T setengahnya, waktu paruh. Untuk soal nomor 2, topiknya adalah mengenai unsur radioaktif, yaitu mengenai waktu paruh. Jadi waktu paruh itu sebenarnya dirumuskan seperti ini. NT sama dengan N0 setengah pangkat T per T setengah. NT di sini ini adalah massa sisanya.
Berarti NT di sini adalah massa sisa. Kita buat di sini NT adalah massa sisa. Sedangkan N0-nya ini adalah massa dari si awalnya. Jadi ini adalah massa awal. T ini adalah waktunya. T adalah waktu. Sedangkan T setengah ini adalah waktu paruh. Jadi T setengah ini adalah waktu paruh. Nah, baik, yang ditanya adalah waktu paruh, berarti T setengah, T-nya sudah diketahui, N0-nya. Katanya di sini kan ada 63/64 bagian yang meluruh, berarti yang habis. Nah, kalau yang habis itu adalah 63/64, berarti di sini kondisinya kita misalkan, yaitu N0-nya itu adalah sebesar 1 bagian. Jadi di sini adalah 1 bagian. Nah, kalau awalnya dia adalah 1, berarti yang habis adalah 63/64, maka massa yang sisa adalah, berarti cara mencari massa yang sisa adalah 1 dikurang 63/64 bagian, kan gitu ya. Berarti ini kan 1 ini kan boleh samakan penyebut, berarti jadi 64/64. Berarti kan boleh gini, 64/64 dikurang 63/64. Berarti ini adalah menjadi 1/64. Berarti NT-nya adalah 1/64 bagian. Nah, kemudian kita tinggal masukin rumus. Berarti rumusnya adalah NT-nya, tinggal masukin ya. NT-nya berarti 1/64 bagian per. Nah, sedangkan berarti N0-nya ini kan boleh jadi gini kan. Ini kan kali kemarin jadi bagi. Berarti kan boleh jadi gini. NT per N0 kan gitu. Ya kan? NT per N0 sama dengan, itu boleh gini, sama dengan 1/2 pangkat T per T. Ini pangkat T per T setengah maksudnya. Oke, pangkat T per T setengah, kan boleh seperti itu. Nah, berarti kan tadi N0-nya itu adalah 1 kan. Ini N0-nya itu kan 1, berarti 1 sama dengan, berarti setengah pangkat T-nya berapa? T-nya adalah 48 detik. Berarti 48 per T setengah. Oke, 1/64 per 1 kan 1/64 kan itu. Oke, 1/64. Nah, ini kan setengah, berarti ini 1/64 itu adalah setengah pangkat berapa? Pangkat 6. Karena kalau 2 kali 2 kali 2 sampai 6 kali itu adalah 64. Berarti di sini kan jadinya kan 1/2 48 per T setengah. Ini habis kan? Berarti kan jadi 6, saya buat di sini ya. 6 sama dengan 48 per T setengah. Oke, berarti di sini T setengah sama dengan, berarti 48 per, ini pindah kemari ya, per 6. Berarti 48 per 6 itu adalah 8. Sehingga jawabannya adalah yang A. Nomor 3, data percobaan 5 macam larutan dengan menggunakan alat penguji larutan elektrolit sebagai berikut. Larutan yang bersifat non-elektrolit netral, dan basa kuat secara berturut-turut adalah, oke, saya ingin dulu. Ini berarti gabungan tentang larutan elektrolit sama non-elektrolit. Oke, sama asam basa kan gitu. Jadi ingatnya gini aja, kalau misalnya dia teori asam maksudnya menggunakan kertas lakmus, berarti caranya adalah gini aja, sebenarnya itu mudah kan. Jadi ingat, nanti dia ada larutan asam, berarti ini ada asam sama ada basa. Yang terakhir adalah netral kan gitu ya. Nah, kalau dia basa awalnya kan huruf B,
berarti lakmusnya ini akan berubah menjadi biru. Jadi merah akan berubah menjadi biru, sedangkan biru ya tetap biru. Kalau dia asam, berarti akhirnya adalah M, berarti ini lakmusnya adalah merah, berarti lakmus biru berubah menjadi merah, merah tetap merah. Sedangkan netral, kalau dia netral, lakmus merah tetap merah, kalau lakmus biru ya tetap biru, artinya tidak terjadi perubahan warna pada kertas lakmus. Kita cek dulu dari lakmusnya. Merah tetap merah, biru tetap biru. Oke, ini berarti menunjukkan netral ya. Jadi ini menunjukkan netral. Lakmus merah-merah, lakmus biru menjadi merah, berarti ini adalah asam. Oke. Merah biru, biru, berarti ini adalah si basa, karena basa itu intinya di biru. Lakmus merah tetap merah, biru menjadi merah, ini adalah asam. Kemudian berikutnya adalah lakmus merah tetap merah, biru tetap biru, ini adalah netral. Nah, dari sini sebenarnya kita coba matikan aja. Yang asam itu mati, berarti yang Ki sama S mati. Berarti yang ada Ki sama S itu mati. Udah, pilihannya tinggal P dan T dan T dan R. Katanya adalah berturut-turut, berarti basa itu yang mana? Cuman yang ada di R. Ya udah, yang ada R ini. Ketemu jawabannya dari lakmus. Nah, tapi kalau misalnya nanti ada tentang gelembung-gelembung gas atau lampunya itu bagaimana? Seperti ini, saya jelaskan. Jadi kalau dia larutannya non-elektrolit, ciri-cirinya adalah kalau dia larutannya itu non-elektrolit, gelembung gasnya ini tidak ada. Jadi tidak ada gelembung gasnya. Kemudian lampunya itu adalah padam. Jadi lampunya ini padam. Lampu padam. Oke. Nah, berikutnya elektrolit. Jadi elektrolit ini dibagi atas dua. Jadi dia ada elektrolit kuat. Jadi elektrolit kuat sama elektrolit lemah. Nah, kalau elektrolit kuat itu gelembung gasnya itu banyak atau ada ya. Bisa gelembung gasnya itu banyak atau ada. Kemudian lampunya ini adalah menyala. Biasanya menyalanya itu adalah menyala terang. Nah, gitu dia. Kemudian kalau dia elektrolitnya adalah elektrolit lemah, ciri-cirinya adalah gelembung gasnya. Jadi gelembung gasnya ini adalah sedikit atau tidak ada. Jadi gelembung gasnya ini sedikit atau tidak ada. Kemudian lampunya ini boleh padam atau redup. Jadi maksudnya gini ya, kalau di elektrolit lemah, kalau gelembung gasnya tidak ada, maksudnya gelembung gasnya sedikit, lampunya padam. Kalau gelembung gasnya tidak ada, lampunya redup. Atau kalau gelembung gasnya sedikit, lampunya redup, itu boleh. Jadi maksudnya adalah kalau nanti misalnya gelembung gasnya sedikit, lampunya boleh padam. Tapi kalau gelembung gasnya nggak ada, lampunya bisa redup, seperti itu dia. Atau gelembung gasnya sedikit, lampunya redup, seperti itu. Itu masuk ke elektrolit lemah. Tapi kalau gelembung gasnya tidak ada, lampunya padam, adalah non-elektrolit. Nah, ini ada gelembung, ada sedikit, dan padam. Berarti ini adalah elektrolit lemah. Kan gitu, ini sebenarnya elektrolit lemah. Ini gelembungnya ada, lampunya menyala, elektrolit kuat. Gelembungnya ada banyak, lampunya menyala, elektrolit kuat. Gelembungnya ada sedikit, lampunya padam, berarti ini adalah elektrolit lemah. Ya kan? Elektrolit lemah. Kemudian gelembung gasnya tidak ada, lampunya padam, ini adalah non-elektrolit. Nah, di sini kan netralnya dia yang non-elektrolit, makanya T. Kalau netralnya yang gelembung gasnya ada sedikit, lampunya padam, ini adalah elektrolit lemah. Maka jawabannya adalah D. Nomor 4. Perhatikan gambar reaksi elektrolisis larutan tembaga 2 nitrat sebagai berikut. Jadi ini ada gambarnya.
Jika arus listrik yang digunakan sebesar 10 ampere, maka massa tembaga yang diendapkan selama 4.825 detik adalah, untuk soal nomor 4, ini adalah topiknya mengenai hukum Faraday. Ya kan, hukum Faraday. Karena ada arus listrik, kalau dalam kimia biasa arus listrik itu adalah hukum Faraday. Hukum Faraday yang keberapa? Jadi ini adalah hukum Faraday yang pertama. Ini adalah hukum Faraday yang pertama. Nah, kalau dia hukum Faraday yang pertama, itu rumusnya adalah seperti ini. W sama dengan E dikali Q per F. Atau W sama dengan E ini, gram ekivalen, itu rumusnya adalah AR per PBO dikali Q. Q itu muatan listrik, rumusnya adalah I kali T per F. Kalau dia nanti hukum Faraday kedua, biasa tentang perbandingan. Ada dua massa yang mau dibandingkan. Biasanya satu massanya udah diketahui, satu lagi yang ditanya. Itu hukum Faraday yang kedua. Biasa hukum Faraday kedua tentang perbandingan. Nah, ini kan tidak tentang perbandingan, dia tidak membandingkan siapa-siapa. Makanya ini adalah hukum Faraday yang pertama. Nah, di sini diketahui ada larutan CuSO4. Maksud saya adalah CuNO3 2 kali. Diketahui itu 10 ampere, berarti 10 ampere ini adalah menyatakan I-nya adalah 10 ampere. Berikutnya adalah T-nya, waktunya adalah 4.825 detik atau sekon. Yang ditanya adalah massa tembaga, berarti W dari si Cu-nya. Jadi massa dari si tembaga. Jadi W ini adalah massa ya. Ini AR, ya AR atom relatif. Ini I adalah arus listrik. Ini T adalah waktu. Q adalah muatan listrik. F ini adalah 96500. Ini 1 F itu adalah 96500. Kemudian E ini adalah gram ekivalen. Baik. Berarti tinggal kita masukkan rumusnya aja. Berarti WCU itu sama dengan AR dikali I, berarti dikali T per PBO-nya, berarti sini dikali PBO dikali dengan si F. Nah, ARCO itu berapa? ARCO itu adalah 63,5 dikali I-nya adalah 10 ampere, T-nya adalah 4.825 sekon per PBO. Jadi PBO kalau dia logam itu sesuaikan dengan si muatannya. Jadi ini kalau diionisasikan Cu2 positif ditambah NO3 negatif. Jadi duanya kasih ke Cu, ini banyak Cu1 kasih ke NO3, makanya jadi negatif. Nah, PBO dari Cu itu adalah sebesar 2 karena muatannya adalah 2. Berarti sini kita buatnya 2 dikali 96500. Berarti dari sini 96500 dibagi 4825 ini adalah sebesar 20 ya. Berarti ini adalah 20. Ini 20 bagi 10, 2. Berarti 2 kali 2 ini adalah 4. Berarti 63,5 dibagi 4 itu adalah 15,875 gram. Sehingga jawabannya adalah yang A. 5. Perhatikan proses berikut ini. Ini adalah gambar tentang sel volta. Persamaan reaksi yang terjadi pada kutub anoda adalah berarti di sini topiknya adalah tentang sel volta. Jadi ingat aja gini, kalau dia sel volta, ingat aja ini untuk volta ya. Jadi kalau dia untuk volta itu adalah kita ingatnya si kapan pol. Jadi kapan pol. Kapan pol ini adalah katoda itu pada kutub positif, sedangkan anoda itu pada kutub negatif. Polnya adalah volta.
Kemudian ingat si Crow. Crow berarti katoda itu adalah yang mengalami reduksi, sedangkan anoda itu adalah yang mengalami oksidasi. Oke. Di sini positif, berarti kalau positif itu ini positif berarti dia sebagai katoda, berarti ini sebagai katoda, sedangkan yang negatif adalah sebagai anoda. Oke, baik. Nah, udah ketemu, berarti reaksi di katoda sudah ketemu, reaksi di anoda juga sudah ketemu. Nah, reaksi di anoda, berarti kan ini kalau SnSO4 itu ionisasinya kan menjadi SN2 pos SO4 2- gitu ya. Kalau AlCl3 berarti ini ionisasinya adalah Al3 pos Cl negatif. Nah, yang di katoda itu adalah si Al. Jadi yang di katoda itu adalah si Al, katoda, sedangkan yang di anoda itu adalah si Sn. Katoda itu mengalami reduksi. Reduksi itu artinya biloxnya itu berkurang. Berarti kalau gitu persamaan yang terjadi pada katoda, berarti persamaannya adalah Al 3 positif menghasilkan Al. Karena dia reduksi dari 3 biloxnya ke 0 kan reduksi. Nah, di sini adalah menangkap 3 elektron karena muatannya 3. Oke. Yang anoda itu adalah oksidasi, yang mengalami oksidasi siapa di sini? Berarti Sn. Berarti persamaannya adalah Sn menghasilkan Sn2 positif nih. Jadi Sn menghasilkan Sn2 positif. Kalau ini Al3 positif menghasilkan Al gitu. Nah, di sini melepas 2 elektron. Anoda oksidasi, biloxnya dari 0 ke 2. Berarti benar oksidasi. Nah, yang ditanya adalah kutub yang di anoda. Berarti kutub yang di anoda adalah yang oksidasi. Berarti mana yang oksidasi? Yang ini reduksi ya. Ini reduksi. Ini juga reduksi, salah. Ini oksidasi dari 0 ke 3, tapi bukan Al yang oksidasi. Ini oksidasi Sn, ya benar. Berarti jawabannya adalah yang D. 6. Pada reaksi peruraian H2O2 menjadi H2O dan O2 dengan reaksi sebagai berikut. H2O2 menjadi H2O ditambah setengah O2. Didapat data sebagai berikut, ini waktu, ini konsentrasinya. Maka laju pembentukan uap air, berarti yang ditanya adalah laju uap air pada selang waktu 200 detik pertama adalah, berarti yang ditanya adalah laju dari si H2O. Tapi data yang dikasih tahu adalah konsentrasi dari si peroksida. Nah, berarti ini bagaimana nih? Oke, berarti gini dia. Nah, ini topiknya adalah mengenai yang namanya laju reaksi. Jadi topiknya itu adalah laju reaksi. Jadi ingat, kalau laju reaksi itu adalah laju dari misalnya H2O2, itu definisi laju adalah konsentrasi H2O2 per satuan waktu. Oke, di sini dia mengalami pengurangan. Kenapa? Karena dia bereaksi. Kalau bereaksi lajunya berkurang. Kalau dia nanti produk lajunya bertambah gitu dia. Karena dia produk. Berarti laju H2O2 nanti bertambah. Laju O2 bertambah karena dia sebagai produk. Nah, yang ditanyakan laju H2O, tapi data yang diketahui hanya laju H2O2, kan gitu ya. Oke, berarti dari sini sebenarnya kita cari dari data yang diketahui. Data dari siapa? H2O2. Nanti dari laju H2O2 kita bisa cari laju H2O dengan cara apa? Dengan cara perbandingan koefisien. Jadi sebenarnya kalau ada persamaan reaksi, udah ketemu laju yang ini, kita bisa mencari laju yang ini ataupun laju yang ini dengan cara perbandingan koefisien. Atau udah ketemu laju dari O2, kita bisa cari laju H2O sama laju H2O2. Caranya dengan cara apa? Dengan cara perbandingan koefisien. Intinya adalah, jika sudah diketahui salah satu lajunya, maka mencari laju yang lain. Tinggal kita gunakan perbandingan koefisien. Oke, langsung saja. Berarti di sini V dari H2O2 konsentrasinya pada saat 200 detik pertama ya. Berarti konsentrasinya ini kita kurangin ya. Kita kurangin jadi
1,72 dikurang 2,32 per 200 dikurang 0. Kenapa diambilnya yang di sini? Karena dia tanya 200 di pertama. Kalau misalnya 400 berarti ya kurangilah dari si 1,30 ini. Kan seperti itu. Oke. Berarti di sini adalah 1,72 dikurang 2,32 ini adalah 0,6 per 200. Berarti 0,6 per 200 ini minus ya. Ya, dia kenapa minus? Karena tadi itu reaksi, lajunya pasti berkurang, maka dia minus hasilnya. Oke. Berarti ini adalah 3 kali 10 pangkat minus 3, ya kan? 6 bagi 2 kan 3. Ini 10 pangkat 2 naik ke atas kan berarti jadi 10 pangkat minus 2. Maka jadi 3 kali 10 pangkat minus 3. Nah, ini masih laju dari si H2O2. Oke, kan persamaan reaksinya adalah H2O2 menghasilkan H2O ditambah setengah O2. Ini lajunya udah ketemu nih, 3, 10, minus 3. Berarti mencari laju yang di sini tinggal perbandingan koefisien dong. Berarti lajunya sama dengan 1 per 1 dikali 3, 10, minus 3. Berarti sama dengan 3, 10, minus 3 sama. Tapi kalau mau cari laju O2 berarti setengah per 1 kali 3, 10, minus 3. Seperti itu. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, seperti itu ya. Jadi ini karena H2O2 ini tadi kan lajunya minus negatif ya. Lajunya ini adalah negatif. Berarti kalau misalnya di sini lajunya negatif nggak? Enggak. Positif. Kenapa positif tapi di sini negatif? Jadi tanda negatif dan positif itu hanya untuk menunjukkan bahwasannya laju si reaksi itu berkurang, sedangkan laju dari si produk itu selalu bertambah. Oke, jadi seperti itu. Sehingga jawabannya adalah yang B. 7. Perhatikan grafik berikut. Jika jumlah mol partikel pelarutnya sama, maka larutan yang memiliki tekanan uap paling tinggi. Nah, di sini dikasih tahu mol pelarutnya itu sama. Yang ditanya tekanan uap larutan paling tinggi. Ini topik sifat koligatif larutan. Jadi SKL mengenai tekanan uap. Berarti yang tanya adalah tekanan uap dari si larutan. Nah, sebenarnya kan kita udah tahu rumus tekanan uap larutan P itu kan sama dengan adalah P derajat atau P0 dikali XP. P ini apa? P ini adalah tekanan uap dari si larutan. Sedangkan P0 atau P derajat ini adalah tekanan uap dari si pelarut. Pelarut murni, biasanya air. Kalau nggak air juga boleh. Berarti XP ini adalah fraksi mol dari si pelarut. Oke. Nah, berarti ini kalau kita jabarkan P0 dikali XP itu kan rumusnya adalah NP per NP tambah NT. Kan seperti itu. Nah, NP ini adalah mol dari si pelarut. Berarti ini adalah mol dari si pelarut. Sedangkan NT ini adalah mol dari si terlarut. Katanya memiliki tekanan uap paling tinggi. Berarti kalau P-nya mau tinggi, berarti NT-nya harus rendah. Karena mol dari si pelarutnya sama semuanya. Jadi baik K, L, M, N, O itu mol pelarutnya sama. Berarti P0-nya atau P derajatnya juga sama karena di sini dianggap pada pelarut yang sama semuanya. Berarti hanya bergantung pada NT. Nah, ini adalah menyatakan jumlah partikel zat terlarut. Berarti di sini adalah molnya ya. Tangkap di sini adalah molnya. Jadi kalau K itu sekitar di sini 700. Berarti kalau L itu 800, kalau M itu 600, kalau N itu adalah 1000, sedangkan si O ini adalah 500. Berarti dari sini mana yang paling kecil mol terlarutnya? Ya udah, yang paling kecil adalah si O. Sehingga jawabannya adalah yang E.
Oke, seperti itu aja, simpel kan? 8. Perhatikan reaksi berikut yang merupakan reaksi substitusi, adisi, dan eliminasi secara berturut-turut adalah ini adalah reaksi-reaksi organik. Jadi gini aja, reaksi-reaksi organik itu ada triknya. Jadi triknya itu adalah seperti ini. Kalau misalnya substitusi itu, kalau dia substitusi berarti ingat aja susi, gonta, ganti. Susi, gonta, ganti berarti ikatannya tunggal, ya tetap tunggal. Kemudian kalau adisi, susi, gonta, ganti, kalau adi itu adalah putus. Berarti dari ikatan rangkap 2 berubah menjadi ikatan tunggal. Kalau adi putus, sedangkan si Eli ini dia mendua. Berarti dari tunggal berubah menjadi ikatan rangkap 2. Jadi sebenarnya substitusi itu adalah reaksi pergantian atau pertukaran. Maka di sini disebutnya susi gonta ganti. Berarti pertukaran, mereka saling bertukaran. Sedangkan adisi definisinya adalah pemutusan ikatan rangkap. Berarti ada ikatan rangkap yang diputus. Makanya adi putus dari 2 menjadi tunggal, atau bisa aja rangkap 3 menjadi rangkap 2, bisa, itu kan putus. Sedangkan eliminasi definisinya adalah pembentukan ikatan rangkap. Berarti ikatan rangkapnya nanti dibentuk di sebelah kanan. Makanya di sini Eli itu mendua, seperti itu. Nah, kita cek ya. Nomor 1, ini ada ikatan rangkap. Berarti ini ada ikatan rangkap. Kemudian ini adalah tunggal, nggak ada ikatan rangkap. Berarti kalau gitu ini adalah ikatan rangkap tunggal, atau kalau dia adisi itu adalah ikatan rangkapnya di kiri. Kalau dia eliminasi ikatan rangkapnya di kanan. Kalau dia substitusi biasanya ikatan rangkapnya itu tidak ada. Oke, berarti nomor 1 ini adalah adisi ya. Jadi nomor 1 adalah adisi. Kemudian dari tunggal semua menjadi ikatan rangkap. Oh, ini ikatan rangkapnya sebelah kanan. Berarti Eli mendua dianya. Oke, berarti ini adalah si eliminasi. Oke, kemudian ini nomor 3 semuanya tunggal. Nah, kan bertukaran. Di sini CH2 mengikat Cl, di sini dia mengikat OH. Nah, gini. Jadi OH-nya itu asalnya dari mana? Kan dari sini OH-nya. Pertukaran, OH-nya pindah kemari, Cl-nya pindah kemari. Nah, gitu dia. Atau kan nggak ada ikatan rangkapnya. Berarti ini adalah reaksi substitusi. Sehingga yang substitusi nomor 3 substitusi, adisi nomor 1, sedangkan eliminasi nomor 2. Jawabannya adalah C. 9. Turunan senyawa benzen yang di bawah ini dikenal sebagai karbol yang berfungsi untuk pembersih lantai. Mempunyai rumus struktur. Untuk soal nomor 9, ini adalah topik dari yang namanya turunan benzen. Berarti kalau ada benzen, kemudian OH, ini adalah menunjukkan gugus fenol, itu namanya fenol. Kalau ada benzen, ini CH3 ini adalah metil, berarti metil benzena, atau nama lainnya adalah toluena. Benzen ada C rangkap 2 OH, ini adalah gugus aldehid, berarti ini namanya adalah benzaldehid, berarti ini benzaldehid. Berikutnya ada benzen, baru gugus karboksilat, ini adalah asam benzoat. Kemudian ada benzen, baru ada CNO2, ini namanya adalah nitrobenzena. Oke, kita cek satu persatu fungsinya. Yang pertama, ada gugus fenol, berarti fenol. Jadi kalau fenol ini fungsinya adalah sebagai zat disinfektan.
Jadi ini sebagai desinfektan. Kemudian fenol ini juga berfungsi sebagai zat antiseptik. Antiseptik. Kemudian bahan baku pembuatan warna. Jadi fenol ini sebagai bahan baku pembuatan warna. Berikutnya, fenol ini disebut juga dengan karbol, jadi berfungsi untuk membersihkan lantai. Jadi ini untuk membersihkan lantai, antiseptik ya, membersihkan lantai, itu dia antiseptik. Oke. Yang berikutnya ada toluena. Jadi kalau dia toluena, ini fungsinya adalah sebagai pelarut senyawa karbon. Jadi kalau senyawa-senyawa karbon itu biasanya dilarutkan sama si toluena. Kemudian sebagai bahan baku TNT, jadi trinitrotoluena sebagai bahan peledak ya kan. Kemudian sebagai bahan baku dari si asam benzoat. Jadi proses pembuatan asam benzoat itu bisa dari toluena. Berikutnya ada benzaldehid. Kalau dia benzaldehid digunakan sebagai bahan pengawet. Kemudian ini juga digunakan sebagai parfum. Ada asam benzoat, ada asam benzoat. Asam benzoat ini digunakan sebagai bahan baku pengawet makanan. Berikutnya sebagai bahan baku dari pembuatan fenol. Berarti fenol ini bisa dibuat dari si asam benzoat. Yang terakhir adalah nitrobenzena. Nitrobenzena digunakan sebagai pelarut, baru sebagai bahan baku pembuatan anilina. Ini digunakan untuk produk semir. Berikutnya bahan baku parfum dari sabun. Bahan baku parfum dari si sabun. Oke, inilah kegunaan dari si turunan benzena. Sehingga udah jelas ya, maka jawabannya adalah yang A, yaitu fenol. 10. Data percobaan uji makanan sebagai berikut. Berdasarkan data, maka bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Oke, yang ditanya adalah yang mengandung karbohidrat. Oke, yang pertama, ini adalah tentang uji makanan ya. Nah, yang pertama, ini ada uji si Vehling. Baik, yang pertama ada uji Vehling. Jadi kalau dia uji Vehling ini adalah untuk identifikasi gula pereduksi. Jadi untuk identifikasi gula pereduksi. Nah, gula pereduksi yaitu jenis karbohidrat yang monosakarida dan disakarida. Kalau disakarida ini nanti kecuali sukrosa ya, kecuali sukrosa
ini nanti bereaksi negatif. Atau kalau dia jenis monosakarida dan disakarida kecuali sukrosa akan membentuk endapan merah bata. Itu untuk uji Fehling. Berikutnya uji Santo proteat. Jadi kalau dia uji Santo proteat, ini adalah untuk identifikasi asam amino. Jadi untuk identifikasi asam amino yang mengandung inti benzen. Jadi yang mengandung inti benzen. Nah, biasanya yang mengandung inti benzen itu seperti tirosin, kemudian triptopan, kemudian penilalanin. Nah, itu dia. Ini jika nanti ditambahkan dengan reaksi yang namanya HNO3, ini akan menghasilkan endapan putih. Jadi akan dihasilkan endapan putih. Tapi jika setelah ditambahkan HNO3 kemudian dia dipanaskan, maka akan membentuk warna kuning tua. Oke. Berikutnya, jika senyawa ini ditambahkan amonianya secara berlebih, ini akan membentuk yang namanya merah jingga. Jadi akan membentuk warna merah jingga. Berikutnya adalah uji larutan iodin. Kalau uji larutan iodin ini adalah identifikasi kandungan untuk identifikasi kandungan yang namanya pati atau jenis polisakarida. Nah, ini jenis polisakarida. Ini jenis polisakarida. Biasanya kalau dia amilum warna biru, ya kalau dia amilum ini dia warna biru, sedangkan amilopektin ini nanti merah ungu. Kalau glikogen ini akan menghasilkan warna merah coklat. Oke, berarti dari sini yang uji karbohidrat itu adalah uji Fehling dan larutan iodin. Sedangkan Santo proteat ini adalah uji pada protein. Oke, Fehling P itu tidak menghasilkan apa-apa. Larutan iodin juga enggak. Tapi kalau Santo proteat jingga. Kalau R juga sama jingga, berarti ini adalah protein. Berarti ini adalah uji protein. Kalau di sini berarti sama ya, protein. Berarti ini mengandung protein. Sedangkan si Fehling merah bata, larutan iodin biru ungu. Nah, ini adalah karbohidrat. Berarti jawabannya adalah Q dan S. Uji karbohidrat D. Oke, nomor terakhir, nomor 11. Tabel tentang polimer sebagai berikut. Data polimer yang ketiganya berhubungan dengan tepat adalah nomor. Oke, jadi ini adalah tentang polimer. Sebenarnya gini aja. Sebelum nanti saya jelaskan, atau gini aja deh. Saya jelaskan dulu teorinya, nanti saya kasih triknya ya. Oke, jadi kalau dia polimernya itu adalah amilum, monomernya asam amino, proses polimerisasinya itu adalah kondensasi. Jadi gini, di sini ada polimer, kemudian di sini ada monomernya. Jadi kalau dia amilum, ini monomernya itu adalah glukosa. Jadi ini ada glukosa.
dan dia kondensasi. Ini konden ya. Kemudian kalau dia asam amino, polimernya itu adalah protein. Proses polimerisasinya juga sama, kondensasi. Kalau dia selulosa, monomernya itu adalah glukosa, dan ini adalah kondensasi. Kemudian polietilena, kalau ini polietilena, monomernya adalah etena dan dia adisi. Berikutnya ada karet alam. Karet alam itu monomernya adalah isoprena, adisi. Kalau PVC itu monomernya adalah vinyl klorida. Ini adalah adisi. Berikutnya ada si tetra, itu ada tetra fluoroetilena. Nah, ini nanti polimernya adalah namanya teflon. Berarti ini adalah adisi. Oke, kita cek ya. Berarti kalau amilum, asam amino, salah. Selulosa, glukosa, benar ya. Selulosa itu dari glukosa, benar. Kondensasi, ini benar. Polietilen, etena, adisi, benar. Karet alam, isoprena, adisi, ini juga benar. PVC, tetrafluoroetilena, ini salah. Berarti yang benar adalah 2, 3, dan 4. Berarti jawabannya adalah yang D. Nah, triknya adalah gini aja, triknya. Jadi gini ya, ini bisa membantu nggak ya? Jadi gini, kalau misalnya yang ada ena-ena itu biasanya adisi sih. Yang nggak ada ena-ena itu adalah kondensasi. Jadi kalau misalnya asam amino nggak ada ena-ena, kondensasi. Glukosa nggak ada ena-ena, juga kondensasi. Kalau ini ada ena-ena berarti adisi, ini ada ena-ena berarti adisi. Kemudian kalau PVC ini kan vinyl klorida, ini nggak ada ena-ena tapi masuk ke adisi ya, karena kalau kita gambarin strukturnya dia memiliki ikatan rangkap 2. Oke, gitu aja. Nanti kalau misalnya ada soal yang bentuknya gini, jadi langkah pertama gitu aja, kalau yang ada ena-ena itu adalah adisi, yang nggak ada ena-ena adalah kondensasi. Oke, jadi nomor 11 jawabannya adalah yang D. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Solusi Saintek. Sampai ketemu di pembahasan soal-soal yang lainnya. Terima kasih, tetap semangat.